sebelum kita teriak, diri kita juga harus diperbaiki. Harus Kita selesai dengan diri sendiri. Harus selesai dengan diri Benar, kita benar. sendiri. Di politik itu juga mulia, karena politik itulah sebagai sarana kita untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat. Sepakat. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita ingin mengubah satu keadaan, bahkan mengubah dunia, saya kira jalur yang paling efektif itu satu pendidikan, dua adalah politik. Kan yang saya dengar nih jawabannya aman nih Bang, posisi Ya. aman nih. Kalau partai politik misalkan menugaskan Abang nih Ya. ke provinsi atau ke nasional misalkan, secara pribadi Abang siap? Ya, siap-siap saja. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Bicara Santai bersama saya Yusril Izam Hendra. Hari ini saya nggak sendiri teman-teman, saya ingin ngobrol dan bicara santai dengan satu tokoh politik senior di Nusa Tenggara Barat yang mungkin teman-teman sudah familiar dengan beliau. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan sosok ini, tapi teman-teman semua di konten kali ini saya buat khusus supaya teman-teman lebih kenal beliau lebih dekat lagi, dan kita belajar banyak tentang pengalaman beliau sampai di titik ini. Saya sedang bersama dengan Haji Didi Sumardi, ya, Ketua DPR Kota Mataram. Selamat siang, Bang. Siang. Alhamdulillah sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, beliau ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa beliau adalah salah satu tokoh politik senior di Nusa Tenggara Barat. Sudah 5 periode menjadi anggota dewan, ya, dan alhamdulillah di 3 periode terakhir itu dipercaya oleh masyarakat Mataram, ya, untuk menjadi ketua dari DPR Kota Mataram. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik, Bang. Ketika misalkan kondisi masyarakat kemudian anak muda hari ini sangat apatis terhadap politik. Nah, di konten kali ini teman-teman banyak ingin tahu perjalanan dan pengalaman Bapak ketika ingin membangun karir politik sehingga hari ini menjadi ketua DPR Kota Mataram. Mungkin bisa diceritain, Bang, bagaimana ketika awal memulai mungkin pasca kampus sampai di titik ini. Ya. Terima kasih Dinda Yusril, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rasanya perjumpaan kita saat ini terasa spesial ya, karena akan mengakhiri bulan Ramadan. Tinggal hitungan hari, 1 atau 2 hari lagi kita masuk 1 Syawal 1443 Hijriah. Iya. Ya, semoga tentu puasa yang telah kita jalankan penuh keberkahan dan menjadi modal berharga bagi kita untuk kedepannya lebih dapat meningkatkan kualitas keimanan dan takwaan kita, yang tentu bagian tidak terpisahkan bagaimana kita harus memastikan diri kita mampu memberikan kemaslahatan atau kebermanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara, kan. Tentunya begitu. Yang kedua, berbicara soal anak muda dan pengalaman saya masih sangat kuat ingatan saya bagaimana harus memulai dari proses awal, ya. Siap, Bang. Katakanlah di jalur aktivis, ya. Siap. Meskipun saya katakan bahwa banyak yang nanya saya apakah awalnya bercita-cita menjadi politisi, saya bilang tidak. Justru sesungguhnya adalah saya masuk ke dunia politik itu, saya banyak katakan bahwa bukan pilihan yang utama dari awal. Meskipun demikian, dari proses, ya, aktivitas yang saya lakukan sejak dari pelajar sampai memasuki dunia kemahasiswaan, setelah itu dunia kepemudaan, dan sampai berkiprah di jalur politik, ya, itu saya jalankan dengan konsisten, ya, dengan istiqomah untuk tetap di jalur aktivis itu.
Dan kalau boleh saya flashback dari awal Dinda Yusril, Iya Bang. saya sejak SD itu rasa-rasanya selalu menjadi terdepan di antara teman-teman ya. Apakah jadi pemimpin upacara, menjadi koordinator kegiatan sosial, koordinator lomba-lomba, olahraga, lomba seni, lomba akademik yang sifatnya cerdas cermat dan sebagainya. Rasanya saya selalu menjadi bagian dari menjadi bagian dan bahkan terdepan siap, dari siap. Semangat kebersamaan dari teman-teman. Demikian juga begitu masuk SMP, terlebih lagi SMA, sampai akhirnya ya bisa dikatakan bahwa jarang pulang ya, kebanyakan waktu kita habiskan di luar ya, selain sekolah tentunya. Sekolah tetap berjalan, tapi aktivitas setelah usai pembelajaran itu sangat banyak. Kalau saya dicari di rumah maka sangat sulit sulit di rumah, dan sebagian besar hari-hari kita selesaikan, kita habiskan di luar jalan, rumah. ya di luar rumah dengan berbagai aktivitas tentu berorganisasi, bagian tidak terpisahkan juga mengembangkan diri, olahraga, seni, dan sebagainya. Saat mahasiswa tentu saya menjadi aktivis kampus dan termasuk adalah memimpin berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Dan sejak saya mahasiswa juga saya menjadi ketua KNPI. Wah, luar biasa. Saat itu sekian banyak organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang saya pimpin, dan sampai saat ini tetap masih seperti itu ya. Saya memimpin organisasi bisa dibilang lebih dari 20 organisasi. Bahkan saya sampaikan bahwa yang koordinatori teman-teman SD, SMP, SMA sampai di kampus ya teman-teman menaruh kepercayaan kepada saya. Siap. Dan demikian juga di organisasi-organisasi lain selain organisasi politik, tentu banyak juga organisasi sosial. Ya, saya tentu bagian dari kaderisasi itu. Saya juga dibesarkan di HMI. Saya juga menjadi ketua alumni HMI. Di samping itu juga beberapa ormas ya, Kosgoro, ada juga ormas keagamaan, ICMI, kemudian IPHI, DMI, dan tentu ormas keagamaan lainnya. Semua itu saya jalankan dengan konsisten dan ikhlas. Ya, konsisten, penuh keikhlasan dan menikmatinya. Ya, saya mencintai seluruh aktivitas yang saya lakukan. Jadi berkhidmat melalui berbagai organisasi itu bisa kita berikan kontribusi positif untuk kebaikan, kemajuan dan kemaslahatan masyarakat kita. Ya, alhamdulillah ya, secara konsisten sekali lagi Dinda Yusril itu saya jalankan sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Nah, ini juga bagian dari tahadus bin nikmah. Kita harus juga mengungkap kesyukuran kita itu atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari berorganisasi di berbagai tempat itu membuat ruang kita berinteraksi, bersosialisasi dan bersilaturahim semakin banyak gitu, ya, benar. Pasti adalah prinsipnya adalah hari per harinya itu kita pastikan kita pada posisi bagaimana bisa berpikir dengan baik, bagaimana mengelola hati kita dengan baik, juga bagaimana kita pastikan bahwa kita melakukan sesuatu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga hari ke hari yang kita lakukan itu adalah penuh dengan kebaikan-kebaikan.
pastikan adalah senantiasa juga hari per harinya bagian dari itu memberikan kemanfaatan bagi banyak orang ya, bagi masyarakat. Jadi teman-teman semua, itu sedikit ya gambaran perjalanan karir beliau sejak awal merintih ya karir perpolitikan sampai di detik ini menjadi ketua DPR. Bukan sesuatu hal yang mudah, karena banyak sekali perjalanan yang tentunya membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kerja keras ya, dan yang paling penting seperti yang Bang Didi bilang bahwa harus ada konsistensi dan harus ada keikhlasan kita, dan ujungnya adalah kita mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah, ini menjadi menarik teman-teman ketika banyak sekali anak muda, khususnya di perguruan tinggi Bang, ketika mereka masuk di kampus, mereka atau mungkin ada pesan dari orang tuanya, jangan masuk organisasi, karena nanti ketika kamu masuk di organisasi akhirnya menghambat kuliah kalian. Mungkin banyak contohnya. Tapi ini yang ingin mau saya sampaikan, bahwa ketua DPR Kota Mataram itu adalah orang yang benar-benar lahir dari rahim kesukaran, ya, rahim organisasi. Orang yang mengabdikan diri di lingkungan organisasi. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik ya untuk kita diskusikan. Ketika ini Bang, ketika banyak orang tua menahan anak-anaknya jangan masuk di organisasi, pandangan Abang seperti apa? Saya pun juga mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama, iya. Ya, orang tua saya tentu berharap, satu, bagaimana saya cepat rampung atau selesai kuliah, setelah itu bekerja. Ya, pikiran orang tua sederhana, kalau bisa jadi pegawai negeri gitu kan. Oke, benar. Ya, kalau dikaitkan dengan harapan, tentu manakala kita tidak sejalan dengan apa yang menjadi harapan orang tua, itu akan jadi problem tersendiri bagi kita kan. Yang memang pikiran kebanyakan orang tua adalah untuk mempercepat kelulusan kita itu di jalur akademik, kita harus concern dan satu-satunya itu yang kita lakukan. Padahal ya alhamdulillah kemudian bisa membuktikan, dan waktu yang menjawab itu, kalau boleh saya flashback ke belakang ya, bahwa ternyata bahwa pikiran-pikiran orang tua seperti itu bisa kita katakan tidak tepat juga, ya, tidak tepat juga. Namun di sisi lain kita harus juga membuktikan bahwa apa menjadi harapan orang tua kita harus pegang itu sebagai sebuah amanah, dan harus kita buktikan bahwa kita bagaimana kuliah secara benar, memenuhi harapan orang tua untuk bagaimana tidak terhambat kita menyelesaikan kuliah, dan yang paling penting tidak membebani orang tua kita kan. Dan bagian tidak terpisahkan, kita juga punya kepentingan untuk mempertaruhkan proses aktivitas kita ke arah yang lebih baik. Kita yang paling lebih tahu tentang diri kita kan. Bukan orang lain, termasuk orang tua kita. Saya kira sepenuhnya juga belum tentu mengetahui secara utuh tentang diri kita. Nah, memahami itulah pada akhirnya, karena berorganisasi itu sudah menjadi jiwa saya dari awal. Pada saat kuliah juga orang tua mengingatkan pada saya untuk jangan terlalu menghabiskan waktu berorganisasi, tapi saya menanamkan pada hati saya yang terdalam bahwa ada semacam ini, saya akan buktikan bahwa dengan berorganisasi saya tidak mengecewakan orang tua lah, ya seperti itulah. Dengan berorganisasi kita tidak mengecewakan orang tua, itu pesan yang sangat dalam dari Bang Didi kepada kita semua, khususnya kepada teman-teman yang menonton video ini. Dan tentunya ya, organisasi itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah cara kita berorganisasi yang menentukan masa depan kita. Karena seperti yang Bang Didi sampaikan tadi, bahwa ketika kita ingin membangun masa depan, akademik kita harus kita terus perjuangkan, tapi jangan juga lupa bahwa kita harus mengembangkan diri kita, ya, kemampuan kita dengan cara belajar di banyak ruang. Salah satunya adalah organisasi. Nah, organisasi ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting tentunya untuk kita semua, sehingga ya anak muda nggak terbatas pikirannya dan nggak terbatas relasinya. Itu yang paling penting. Indah Yusril, karena ini udah masuk azan,
saya usul kalau boleh break ya, kita sholat. Siap. Setelah sholat kita lanjutkan. Nggak apa kan? Nggak apa-apa. Keberatan ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita break dulu teman-teman. Ini bagian dari keorisinalan beliau ya. Ini nggak ada di setting. Azan berkumandang dan kita harus menunaikan dulu. Ya, kita lanjut nanti teman-teman. See you next time. Oke teman-teman semua, kembali lagi di podcast Bicara Santai. Jadi tadi kita sempat break karena sholat dulu, ibadah dulu. Ini menjadi sesuatu hal yang wajib kita laksanakan di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan ya. Jadi menjalankan kewajiban sebagai orang yang selalu harus taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan Bang. Ya, pembicaraan kita di podcast ini menjadi menarik ketika Abang tadi menyampaikan bahwa organisasi adalah tempat yang sangat produktif untuk mengabdikan diri, kemudian memberikan kontribusi untuk masyarakat. Ya. Sekarang misalkan ketika kita melihat kondisi masyarakat, anak muda khususnya di perguruan tinggi, apalagi di podcast channel YouTube ini, penontonnya kebanyakan anak muda. Ya. Ketika melihat organisasi, misalkan seperti organisasi politik misalkan, anak muda hari ini kan banyak apatis tentang politik Bang. Menganggap bahwa politik ini seperti lumpur. Kalau kita udah masuk di situ ya kita kotor gitu loh. Ya. Nah, pengalaman Abang sebagai orang yang memang sudah 25 tahun, mungkin bukan lagi berkeringat ya, tapi berdarah mengabdikan diri untuk masyarakat, itu seperti apa ketika melihat kondisi anak muda yang apatis dengan politik? Ya, baik Dinda. Sebelum menjawab itu, saya ingin ulangi bahwa berorganisasi itu bukan hanya sekedar berorganisasi ya, ikut-ikutan gitu ya, atau katakanlah tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Dan berorganisasi yang baik itu adalah bagaimana kita menggeluti organisasi itu memiliki dampak positif bagi diri kita. Oke. Oleh karena itu maka kuncinya adalah harus sungguh-sungguh dan optimal ya, bukan sekedar harus aktif kan. Kemudian tidak ada target untuk bagaimana kita harus mengeksplor diri gitu melalui proses organisasi. Nah, prinsip di organisasi itu hakikatnya adalah bagaimana mengembangkan keterampilan dan kapasitas kepemimpinan kita, intinya seperti itu kan. Benar-benar. Nah, oleh karena itu tentu itu akan kita dapetin kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan kedua terkait dengan bagaimana sih pandangan kaum milenial atau anak-anak muda gitu terhadap organisasi khususnya politik yang saat ini cenderung adalah apatis. Saya kira kita nggak bisa juga salahin ya adanya pandangan-pandangan seperti itu. Menurut saya justru itu tantangan bagi orang-orang yang mengakui diri sebagai aktivis ya. Itu tantangan. Karena itu saya sering katakan, Abang kan pimpin banyak organisasi, katakanlah di Pramuka. Saya katakan kalau kita nggak ada beda dengan antara berpramuka dengan tidak, apalagi tidak ada beda dengan katakanlah organisasi lain, untuk apa kita berorganisasi? Nah, gitu. Benar. Karena itu saya dimanapun memimpin sebuah organisasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan optimal, kemudian ada target-target yang kita lakukan, kemudian kita pimpin organisasi itu harus kita organize dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, semua bisa belajar, semua bisa mendapatkan manfaat, kemudian tidak hanya berdampak positif bagi dirinya, namun juga pihak eksternal ya, orang lain bisa merasakan dampak positif dari sebuah organisasi itu. Nah, termasuk organisasi politik ya, sebenarnya antara organisasi politik dan organisasi non politik prinsipnya sama. Sama. Dimanapun ada kebaikan dan keburukan ya, di organisasi, di keluarga juga ada kebaikan dan keburukan. Siapapun keluarganya kan. Di sekolah juga demikian, bahkan saya katakan di pondok pesantren juga
bukan berarti seluruhnya clear dan semua baik kan. Benar, benar. Ada juga hal-hal tidak kebaikan terjadi Benar, kan. benar. Termasuk di tempat-tempat yang kita sucikan sekalipun, Iya. terjadi juga hal-hal yang tidak Ada pro kontra. ada Selalu ada pro kontra. selalu pro kontra. Masih di organisasi politik, di situ ada kebaikan, ada juga keburukan. Tinggal sekarang bagaimana kita harus punya prinsip. Andai kan kita masuk ke dalam organisasi politik itu, harus kita pegang prinsip. Benar. Prinsip itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan motivasi yang benar atau niat yang benar, tujuan yang benar ya. Dan kita pastikan bahwa diri kita clear ya, diri kita clear. Artinya bahwa manakala di organisasi itu fungsinya sebagai kontrol sosial, jangan hanya kontrol saja ya, namun pastikan diri kita adalah clear. Sebelum kita teriak, diri kita juga harus diperbaiki. Harus Kita selesai dengan diri sendiri. Harus selesai dengan diri Benar, kita benar. sendiri. Oleh karena itu, manakala ada hal-hal yang tidak baik atau praktik-praktik yang buruk, misalnya apakah itu penyalahgunaan jabatan, kewenangan, kemudian di dalamnya penyalahgunaan fasilitas, termasuk penyalahgunaan keuangan, korupsi dan lain-lain, saya kira sekali lagi bahwa kita pastikan bahwa kita tidak masuk ke wilayah-wilayah yang gelap, yang buruk itu. Kita pastikan diri kita adalah tidak masuk ke wilayah itu. Oleh karena itu, kalau kita mau masuk organisasi dengan apapun targetnya, saya tekankan bahwa tidak ada organisasi, karena sifatnya organisasi prinsipnya adalah sosial ya. Tidak ada organisasi yang membuat kita kaya. Tidak ada organisasi yang membuat kita kaya. Kaya dari aspek materi ya. Oke. Karena kenapa? Di organisasi itu tempat kita memberi, tempat kita mengalirkan segala hal, kemudahan, finansial, keberuntungan, kebaikan dan seterusnya. Iya. Bukan tempat kita mencari tambahan materi. Nah, ya. ini perlu digarisbawahi ya untuk kita semua, untuk anak muda. Mungkin banyak sekali orang yang berorganisasi justru mencari profit, mencari keuntungan ya pribadi secara materi. Digarisbawahi oleh Bang Didi bahwa ketika kita ingin berorganisasi, kita harus pastikan bahwa ketika kita berorganisasi, kita yang harusnya memberi organisasi. Ya, kita harus kaya dari organisasi, bukan berarti kaya materi, tapi kaya pengetahuan, kaya pengalaman. Benar Bang ya? Betul. Oke. Setuju. Jadi organisasi itulah tempat kita menyemai dan menempa diri. Segala hal yang kita miliki, potensi yang kita miliki, potensi kepemimpinan kita, mengasah batin kita, mengasah kepekaan kita, mengasah empati kita, mengasah respon kita, juga mempertanggungjawabkan hal-hal yang bisa kita lakukan. Di situ kita juga latih bagaimana kita menjalankan prinsip-prinsip manajemen yang baik, katakan bagaimana merencanakan yang baik, dan termasuk bagian tidak terpisahkan adalah bagaimana kita biasakan membangun kapasitas integritas kita kan. Melalui organisasi kita sebagai wadah pembuktian bahwa kita termasuk orang yang berintegritas. Nah, itu di organisasi kita semai ya. Organisasilah ya tempat kita dan ruangnya ya untuk kita mengeksplor itu potensi-potensi itu, kemudian kita menjadi terasah dan pada akhirnya itu menjadi karakter kita. Nah, kalau hanya ya tanggung-tanggung mah nggak dapat kita, nggak terbentuk karakter kita. Di politik itu juga mulia, karena politik itulah sebagai sarana kita untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita ingin mengubah satu keadaan, bahkan mengubah dunia, saya kira jalur yang paling efektif itu satu pendidikan, dua adalah politik. Nah, ini sangat menarik dan sangat penting. Perlu digarisbawahi sekali lagi teman-teman. Ketika kita ingin merubah dunia, pesan dari Bang Didi pertama melalui jalur pendidikan, yang kedua itu adalah jalur politik. Tapi tentunya dengan politik yang
benar ya, yang benar dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Yang menjadi menarik nih Bang, ada dua hal yang Abang sampaikan tadi. Yang pertama bahwa terkait dengan integritas. Kemudian kedua, ketika kita berorganisasi, baik itu organisasi politik maupun non politik, pasti ada baik buruk, pasti ada pro dan kontra. Itu teman-teman semua laksana dua sisi mata koin, selalu bersamaan. Yang menjadi menarik nih Bang, Abang sudah 25 tahun di DPR, sangat mapan di politik, tapi tetap ada juga yang kontra, dalam artian menganggap bahwa sosok Haji Didi Sumardi sudah nggak layak lagi untuk jadi seorang dewan misalkan. Ini kan politik di bawah air laut ini kan nggak bisa kita bendung. Nah, pandangan Abang untuk kemudian meluruskan image itu, kalau saya punya satu pemahaman Bang, biarkan ya masyarakat atau orang atau lawan politik kita menyampaikan hal seperti itu, tapi yang menguji terakhir itu adalah masyarakat. Nggak mungkin kita terpilih atau Bang Didi Sumardi terpilih 5 periode ya kalau misalkan seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang itu kan. Nah, yang menguji itu adalah masyarakat. Nah, pandangan Abang seperti apa? Saya kira soal pandangan beragam pandangan dari masyarakat jangan kita persoalkan. Siap. Jangan juga menjadi katakanlah melahirkan sikap yang tidak baik dari kita ya, dalam bentuk respon kita secara negatif gitu ya. Kalau saya sih apapun pandangan masyarakat itu saya terima secara terbuka, penuh lapang dada, juga memandangnya adalah semua itu bermanfaat bagi kita. Baik buruk ya, pandangan masyarakat itu saya kira kalau kita pandai memahaminya itu mesti membawa hikmah, bagi kita. Oleh karena itu jangan pernah pandang atau menilai atau memberikan respon negatif terhadap pandangan-pandangan negatif tentang diri kita. Siap. Justru itu menurut saya itu tantangan harus kita buktikan, dan sebagai alat koreksi bagi diri kita harus introspeksi. Kira-kira salahnya di mana nih? Kenapa begitu dan seterusnya. Tapi yang paling penting harus pegang prinsip bahwa kita jangan pernah ya ada sedikit pun rasa untuk membenci orang atau tidak suka sama orang lain dalam kondisi apapun. Karena itu dengan prinsip itu bagi saya siapa saja itu tidak ada istilah lawan bagi saya. Tidak ada istilah orang yang saya benci atau tidak sukai. Saya tidak punya dendam ya. Saya meskipun menggeluti politik yang tentu melalui organisasi politik, termasuk adalah lembaga politik di DPRD, saya pastikan bahwa saya sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya tidak ada istilah orang yang saya benci. Amin. Seorang pun. Siap. Ya. Namun persoalan orang suka tidak suka itu bukan persoalan kita. Ya, persoalan orang. Persoalan penilaian dia. Penilaian mereka. Tapi yang bisa kita pastikan bahwa diri kita adalah bagaimana kita mengedepankan ya kebaikan-kebaikan. Kita bagaimana merespon dengan hati yang tulus, hati yang lapang, penuh keikhlasan ya, menerima itu segala opini, segala kesan, dan termasuk kritik sekalipun harus kita terima dengan positif. Itu prinsip saya. Oleh karena itu sekali lagi, meskipun saya berorganisasi di jalur politik dan menurut sebagian orang adalah politik itu kotor, menurut sebagian orang itu adalah politik itu menghalalkan segala cara, dan saya pastikan bahwa saya tidak berada pada posisi itu. Nah, itulah yang menjadi sikap saya, prinsip saya untuk menjalankan aktivitas politik itu. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu, seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya tidak terlalu terbebani dengan apapun. Menurut saya soal keduniaan ini hatamlah saya. Apapun resikonya saya terima. Siap, Bang. Sekalipun
nyawa pun taruhannya kalau itu memang satu resiko, saya kira tidak perlu harus kita sesali. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi bagian dari karakter saya, dan itu artinya tidak simsalabim ya. Begitu saja langsung begitu jadi. Saja. Saya memang mengasah dari awal ya, bahkan sejak sekolah di SMP saya lebih mengenal bagaimana kita berorganisasi dengan baik gitu ya. Dan yang pasti itu adalah satu hal juga yang menurut saya yang harus paralel dengan ikhtiar keduniaan kita adalah bagaimana habluminallah kita juga harus terbangun dengan baik. Iya, gitu. Sepakat. Selain habluminallah harus baik, habluminanas juga harus kita pastikan baik. Harus seimbang lah. Iya, Kedua-duanya harus baik. Jadi teman-teman semua ya, sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Didi. Yang paling penting itu adalah ketika kita ingin menjadi seorang yang berkarakter, kita harus punya prinsip. Dan tentunya prinsip ya itu tidak bisa kita dapatkan begitu saja, tapi melalui proses yang panjang, dinamika yang luar biasa. Dan tentunya itu semua berakhir pada pengabdian kita untuk masyarakat. Ya. Sudah 25 tahun, 5 periode menjadi bagian penting dari masyarakat Kota Mataram, itu sudah menjadi ukuran sebenarnya sepak terjang dan pengabdian beliau untuk masyarakat Kota Mataram ya khususnya, dan mungkin berdampak untuk masyarakat NTB. Dan yang menarik nih Bang, kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini banyak sekali pergerakan mahasiswa, teman-teman demo. Kalau di DPR kota ada juga yang demo ke sana, atau mungkin hanya ke provinsi aja Bang? Banyak kan demonya ke provinsi ya. Jarang banget kalau ke kota. Ya. Tapi kita pastikan bukan berarti kita tertutup dari katakanlah aspirasi dalam bentuk demo seperti itu. Beberapa kali juga saya terima demo, diantaranya isu-isu terkait dengan perburuhan, isu-isu terkait dengan keagamaan, isu-isu yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah berlalu, dan termasuk ya problem kemasyarakatan ya dalam skala terbatas juga datang juga ke dewan, katakan 15-20 orang. Saya senang-senang aja. Saya pastikan bahwa semua aspirasi yang disampaikan pada kami dengan bentuk apapun, termasuk dengan demonstrasi ke kantor, kami saya welcome saja. Tidak ada masalah. Itulah cara katakan pihak-pihak itu mengekspresikan tentang sesuatu yang akan disampaikan. Saya kira tidak masalah. Yang penting adalah pesannya tersampaikan gitu saja. Pesannya tersampaikan dan dengan cara yang benar dan baik. Tentu jangan destruktif, jangan merusak, jangan menghujat, jangan mencaci maki. Nah, kalau ada yang begitu, saya katakan bahwa saya akan hadapi. Ya, bukan menantang, tidak. Tapi saya ingatkan, tidak boleh ya, tidak boleh menghakimi orang ya. Belum tentu orang yang kita caci maki itu lebih buruk dari kita, dan kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita caci maki kan. Caci maki benar. Nah, kita harus proporsional lah melakukan segala sesuatunya, harus terukur dan harus kita saling menghargai ya, begitu. Dan saya kalau demo saya terima di mana tempat berkumpul demonya. Kalau di lapangan ya saya di lapangan kita ladenin di lapangan. Teman-teman semua, yang paling penting itu dan perlu kita ketahui ya, Bang Didi Sumardi ini adalah aktivis. Ini paling penting nih. Beliau ini sebenarnya aktivis, teman-teman. Jadi ketika aktivis ya, teman-teman mahasiswa demo aktivis ya, pasti beliau paham lah. Di lapangan, beliau ladenin lapangan. Dimanapun itu diladenin ya, dan pasti diterima karena beliau merasakan juga ya bagaimana dinamika dulu ketika menjadi mahasiswa, aktivis ya, berdemonstrasi, memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena seperti itu. Sama saja sebenarnya teman-teman. Ketika teman-teman mahasiswa berdemo itu memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan ya Bang Didi dengan koleganya yang lain bersama dengan anggota dewan yang lain itu juga mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini ada satu pertanyaan Bang yang mungkin sudah
tersampaikan ke Abang. Ya. Ini banyak sekali ditanyakan oleh anak muda di Kota Mataram. Sudah 25 tahun menjadi anggota dewan. Masa iya nggak mau hijrah misalkan ke panggung politik yang lebih tinggi, misalkan ke Dewan Provinsi atau RI gitu kan? Karena kalau kita lihat ya, dan saya pun perhatikan dari segi pengalaman, ya, kemudian karakter sebagai seorang pemimpin sudah teruji dan diakui oleh masyarakat. Kapan Bang? Ya. Atau memang masih stay di sini Bang, di DPR Kota, atau ada keinginan untuk ke sana Bang? Mungkin bisa dijawab. Sisi saat ini seperti saya sampaikan itu bukanlah pilihan dan ditentukan oleh secara pribadi semata ya. Oke. Jadi pilihan posisi di politik itu ditentukan oleh mekanisme, ada mekanismenya, ada caranya. Di situ adalah partai berbicara kan. Oke. Partai punya cara mengelola itu semua. Kalau pada akhirnya adalah partai berkesimpulan menugaskan saya sebaiknya di satu tempat, ya saya disitulah. Siap. Gitu. Saya yakin bahwa dimanapun tempat kita ditugaskan prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang memiliki arti bagi di mana kita bertugas itu. Apakah di kota, apakah di provinsi, apakah nasional, hakikatnya sama. Oke. Semua itu punya plus minus. Namun hakikat dari semua itu adalah bagaimana kita pastikan keberadaan kita memiliki arti bagi lembaga di mana kita berada. Jangan menjadi pengendap dari apa yang ada. Benar, atau benar. antara ada dan tiada sama saja gitu ya. Datang tidak mengenapkan, ya pergi juga tidak mengurangi. Gitu Tidak ya. mengurangi. Ya, prinsipnya adalah kita bagaimana pastikan diri kita dimanapun kita ditugaskan, kita pastikan bahwa kehadiran kita itulah bermanfaat. Bermanfaat ya, oke. Tuh. Kalau saya simpulkan berarti secara pribadi Abang siap. Karena ini kan misalkan ketika partai politik nih, kan yang saya dengar nih jawabannya aman nih Bang, posisi aman nih. Kalau partai politik misalkan menugaskan Abang nih ke provinsi atau ke nasional misalkan, secara pribadi Abang siap? Ya siap-siap saja. Oh ini perlu digarisbawahi. Saya sudah sampaikan ya. Oke. Saya juga sampaikan pada Pak Tua saya Pak Haji Mohan. Haji Mohan ya. Termasuk Pak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Ya kami persilahkan untuk teman-teman beliau gitu nilai saya kira tepatnya di mana, saya pada posisi siap ya ditempatkan di mana saja. Saya kira sekali lagi ladang pengabdian itu bukan hanya di DPRD juga gitu. Benar, masih Bang. banyak juga ladang-ladang yang lain gitu Oke. yang untuk kita berikan ya penghikmatan atau kontribusi kita kepada masyarakat. Nah itu teman-teman semua penegasan dari beliau ketika partai politik menugaskan beliau siap-siap saja untuk terus mengabdikan, karena dimanapun tempatnya ya yang paling penting adalah kita mengabdikan diri kepada masyarakat. Itu adalah poin dari Bang Didi Sumardi kepada kita semua, khususnya kepada teman-teman anak muda yang mungkin mau mengabdikan diri ke jalur politik. Kalian jangan batasi diri ya, jangan melihat misalkan politik ini hal yang kotor. Katanya Bang Didi, kalau kita mau mengabdi, kita harus basah utuh Bang ya. Kalau filosofinya misalkan orang kalau mandi hujan basah setengah, jatuhnya kita pilek. Iya, kehujanan jatuhnya kita pilek. Tapi kalau kita sengaja mau mandi, kita nggak sakit. Gitu. Nah, politik juga seperti itu. Kita membasahkan diri, benar-benar terjun untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Totalitas kepada masyarakat. Kota Mataram sekarang, ketika kita lihat pembangunannya, khususnya pembangunan sumber daya manusianya. Sekarang anak muda banyak sekali muncul di ruang-ruang publik, menunjukkan kreativitasnya. Respon dari Dewan melihat animo dari anak muda yang sangat luar biasa, karena kita lihat bahwa nanti ke depan anak muda juga ingin banyak berkontribusi untuk daerah ini. Saya memandangnya selalu positif ya. Justru saya memberikan apresiasi terhadap segala aktivitas, kreativitas dan inovasi ya kaum muda. Saya kira
itu membutuhkan katakanlah anak-anak muda sebagaimana karakter saat ini. Yang saya lihat itu adalah mereka memiliki kepekaan yang sangat cepat, memiliki satu ketajaman melihat segala sesuatunya, memiliki satu kecepatan dalam menangkap berbagai isu dan peluang gitu ya. Benar. Menjadi menarik teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bang Didi bahwa ya anggota Dewan DPR Kota Mataram terbuka terhadap setiap kreativitas dari anak muda. Apalagi kita misalkan sekarang berada di RTH Bang, ya ruang terbuka hijau yang mungkin nggak banyak ya anak muda tahu, dan harusnya memang kita maksimalkan tempat ini untuk tempat anak muda mengeksplor kreativitasnya. Dan teman-teman teman-teman organisasi juga bisa datang ke sini untuk terus menjadikan tempat ini sebagai bagian penting dari proses mereka berdinamika di organisasi. Ini markas pramuka. Jadi, pramuka. Setiap harinya digunakan untuk kegiatan kepramukaan. Tapi terbuka juga untuk seluruh masyarakat. Untuk berbagai aktivitas di sini juga ada olahraga, ya voli, kemudian lari, kemudian juga karate, silat ada di sini. Adik-adik PPI juga latihan di sini, ya. Dan pada intinya ruang terbuka hijau yang mungkin nggak semua kota punya, Bang. Betul. Ya, tidak semua kota punya ruang terbuka hijau, tempat kemudian anak muda sebenarnya mengeksplor kreativitasnya, membuat konten misalnya seperti yang kami lakukan bersama dengan Bang Didi, membuat konten podcast di sini. Ini adalah sebuah bagian dari keterbukaan tempat ini terhadap kreativitas anak muda. Pesan dari Bang Didi Sumardi, ya Ketua DPR Kota Mataram untuk kita semua. Pemerintah Kota Mataram bersama dengan DPRD Kota Mataram terbuka atas kreativitas anak muda, terbuka atas segala hal, baik itu kritikan dan masukan dari masyarakat khususnya anak muda kepada pemerintah, stakeholder yang memangku kebijakan di Kota Mataram. Dan Bang, mungkin bisa disampaikan kan kita sekarang momen Ramadan, bentar lagi kita mau Idul Fitri. Ya, ada mungkin sepatah dua patah kata dari Abang untuk seluruh anak muda Kota Mataram atau NTB pada umumnya, supaya mungkin kita benar-benar mendapatkan kemenangan di hari yang fitri. Silakan Bang. Terima kasih Dinda Yusril, kesempatan yang berbahagia ini, berbahagia sekali saya memanfaatkan untuk menyapa seluruh kaum milenial dan masyarakat NTB dan khususnya Mataram untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah tinggal menghitung hari, kita sudah berada pada fase final gitu ya, masuk tahapan final. Ini tinggal satu bahkan 2 atau 1 hari ya. Sesuai dengan nanti keyakinan kita akan mengakhirinya. Dan tentu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa yang telah kita jalankan sebulan penuh ini sebagai modal berharga bagi kita, tidak hanya berupa bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan takwaan kita melalui kegiatan peribadatan, baik peribadatan yang bersifat hablum minallah maupun hablum minannas. Tapi yang pasti adalah kita harus tetap memiliki satu semangat untuk bagaimana kita memberikan sesuatu yang lebih baik lagi bagi diri kita dan bagi masyarakat kita. Kira selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, maghfirah dan kesuksesan ke depannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amin ya, kalau kita harapkan untuk Kota Mataram semoga semakin harum. Amin. Ya, pasca bulan Ramadan. Amin. Ya, kita benar-benar meraih kesuksesan dan kemenangan yang hakiki. Ya. Amin. Mudah-mudahan Kota Mataram semakin harum. Dan terakhir dari saya, Yusril Iza Mahendra, untuk teman-teman semua di podcast ini, kalian anak muda harus terus jaga daya kritis, ya, terus jaga semangat untuk berorganisasi,
menempa diri. Karena satu pesan dari salah satu abang saya di kampus dulu, dari Himpunan Mahasiswa Islam, beliau menyampaikan bahwa ketika kita ingin menjadi orang di masa depan, kita harus punya 3 hal. Yang pertama itu adalah knowledge, kemudian kedua itu adalah relation, ketiga experience. Jadi 3 hal itu menjadi modal paling penting untuk kita untuk terus membangun diri kita menuju masa depan yang semakin baik dan semakin cemerlang. Buktinya bersama saya Ketua DPR Kota Mataram Bang Didi Sumardi yang merupakan aktivis ya di masanya dan hari ini selalu mengabdikan diri untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Mataram. Yang saat ini masih tetap menjadi aktivis. Dan sampai detik ini masih menjadi aktivis ya. Buktinya kemarin ya ikut bertemu lagi bersama rekan-rekan mahasiswa, teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam, terus ya merawat daya kritis dan merawat tradisi intelektual. Mungkin Bang ada sedikit souvenir dari kami, dari podcast kami untuk gitu. Bang Didi Sumardi. Ini nggak masuk gratifikasi ya? Oh enggak. Ini nggak boleh nerima. Ini bukan gratifikasi. Ini adalah cenderamata ya, penghargaan pikiran dari beliau, ilmu dari beliau kepada teman-teman semua di podcast ini. Mudah-mudahan ilmu dari beliau itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, ini dari podcast kami, Pak. Podcast. Oke. Ini podcast Bicara Santai. Siap. Wah, luar biasa. Iya. Inilah bentuk kontribusi positif untuk kemajuan Siap. masyarakat bangsa. Ini bagian dari kreativitas anak muda. Ya. Jadi ini podcastnya podcast Bicara Santai dari Yusril Iza Mahendra Official. Itulah. Iya. Lalu berkah dan sukses ya. Amin. Ini disupport dari Oni Kreatif ya. Ya. Terima kasih buat Oni Kreatif. Mudah-mudahan ini menjadi momen yang sangat luar biasa. Terima kasih Bang. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Sehat selalu ya. Ya, dan Sama. yang paling penting sehat untuk seluruh anak muda Dan Nusa Tenggara Barat. Tetap bersemangat ya. Tetap semangat. Terima kasih banyak, Bang. Terima Siap. kasih. Iya, siap. See you next time, teman-teman.